Eh, mana handuk gue? Di mana handuk gue? Bodoh amat, gak penting tata krama segala macem. Gue udah tahu lu baru bangun jam segini. Tolong cariin handuk gue. Iya, gue kan baru tinggal di sini. Kalau lu lupa, barusan gue bilang cariin handuk gue karena gue baru tinggal di sini. Gue nggak tahu tempat naruh handuknya di mana. Jadi tolong cariin. Rumah lu. Kenapa jadi gue yang repot nyariin handuk? Gue nggak tahu di mana. Mau gue obrak-abrik nih lemari baju lu nih? Ya enggak kan, privasi. Oke. Ya terus gimana? Ya masa gue keluar kamar mandi gue nggak pakai handuk, gue telanjang kayak gitu? Lu emang mesum gini otaknya apa gimana sih? Atau nggak ada otak sih sebenarnya? Gue aduin malu ya, baru tau rasa lu. Ntar dikerangkeng, mampus lu. Ya udah makanya cariin handuk buat gue. Buru. Tanya emak lu. Oke, ide yang sangat amat bagus dan sangat amat revolusioner di tahun ini. Inovatif sekali. Pasti Bill Gates pun tercengang mendengar. Tanya emak lu sana. Tanya tante. Tanya ibu gua. Gue sih juga maunya nanya ke emak lu. Gue juga gak pengen nanya. Sorry, lu makhluk apa sih? Iya itulah. Gue sih maunya juga nanya ke emak lu ya. Gue malas debat sama lu. Tapi tadi gini, sebelum gue bangun, emak lu udah duluan bangun. Dia cabut ke pasar. Lah iya, justru itu martabak manis setengah coklat kacang wijen setengah keju. Gue nggak tahu nih harus ngelap diri pakai apa. Ya, semalam gue mandi apa enggak? Kenapa jadi ada urusan semalam gue mandi apa kagak sih? Gini. Kalau pakai logika, kalau saya memang mandi malam yang tadi barusan Anda tanyakan kepada saya, harusnya secara logika saya sudah tahu di mana handuk tersebut. Namun pada suatu hari ada entitas anomali yang bertanya, kamu mandi malam atau enggak sih? Kok nggak tahu handuk di mana? Ya jelas kalau begitu artinya saya tidak mandi malam. Ya, jadi nggak penting pertanyaan barusan. Sekarang di mana handuk di rumah ini? Kalau lu masih bilang males, gini, yaudah, handuk lu mana dah? Handuk lu di mana? Gue juga ogah pakai handuk lu tuh, gue ogah. Bisa kena skabies gue kalau misalkan pakai handuk lu. Ya udah makanya sekarang tolonglah hamba ini. Yuk, bisa yuk saudariku, tolong bantuin ketua OSIS yang baru aja kena musibah ini dan harus tinggal di rumah lu yang ternyata menambah musibah baru ya. Paduka Ratu, terima kasih banyak. Kalau gue gak kena musibah, gue juga ogah tinggal di rumah lu ya. Kalau aja orang tua gue gak temenan sama orang tua lu pas TK, mereka juga gak bakal jadi bestian dan kejadian kayak begini ya. Lagian lu dulu lomba pakaian tradisional pas TK pasangannya malah sama gue. Ya bodoh lah mau dibilang itu pilihan guru, pilihan lu, pilihan rakyat, terserah. Tapi kan itu awal mulanya gara-gara itu orang tua gue kenal sama orang tua lu. Udah, ini kenapa jadi ngebahas silsilah keluarga sih? Udah, yaudah gini. Makin lama kita debat kayak gini, makin lama juga gue mandi dan berangkat. Dan kita bisa dikira serumah gara-gara berangkatnya barengan, ya. Mau jadi apa muka gue? Ketua OSIS satu rumah sama siswi kayak gini. Oh, sorry, kalau itu sedikit bikin lu tersinggung ya. Tapi lu sadar gak sih kalau lu tuh udah bangunnya siang, tidur paling terakhir di rumah, terus kayak sekarang mukanya masih bantal banget. Dan lihat iler yang udah lu bikin. Ya, Pulau Seribu. Apanya? Soal tidur paling terakhir tahu dari mana? Ya, tahu dari mana itu nggak penting. Suara lu ngorok tuh ngalahin suara ngorok bapak lu. Jadi gue tahu kapan lu tidur, kapan lu nggak tidur. Pokoknya kalau misalkan ada suara yang lebih kencang daripada suara ngorok bapak lu, berarti lu udah tidur. Kalau lu belum tidur, berarti artinya suara ngorok bapak lu masih yang paling pertama. Masih di ranking paling pertama, achievement paling pertama.
Daripada kita ngerumbukin soal ngorok dan gak ngorok ini, terserah lu mau bilang, oh aku gak ngorok, gue gak ngorok. Mendingan sekarang cari handuk saya, handuk gue. Yuk, buruan yuk. Gue udah bilang soal logika ya kayak tadi. Tapi kalau misalkan lu mau bilang, lu bukannya harusnya ada handuk sendiri, kan lu lupa ya, gue tuh kena musibah, rumah gue kebakaran. Jadi ya, apakah kain yang dinamakan handuk, ya, handuk itu yang berukuran 100 cm dikali 50 cm itu bisa selamat dari kobaran api yang menyala membara pada malam hari itu? Terbuat dari kain apa handuk tersebut sehingga handuk tersebut bisa selamat dari kobaran api ayam jago? Ini anak malah meremelek lagi. Ya udah, gue kenapa berasa lagi ngasuh bocil sih? Gini, kalau lu kelamaan, lu terlambat. Kalau lu terlambat, lu gak bisa sarapan. Dan lu harus ingat, hari ini hari Senin. Dan di hari Senin ada apa teman-teman? Ada upacara. Jadi tolong siapkan perutmu untuk tidak kosong. Karena upacara kali ini akan sangat lama. Karena kali ini yang memimpin adalah Bapak Yanto. Lo tau sendiri kalau misalkan dia tuh orang yang narsis bener. Kalau misalkan pidato tuh langsung ngebahasnya lama banget. Mata pelajaran MTK 3 jam juga kalah sama dia. Yaudah, terserah. Lo mau tidur lagi? Terserah, gue udah peringatin lu. Pokoknya ntar kalau lu gak kedapetan waktu sarapan, gue gak peduli. Lu mau lemes, jatuh, gubrak, pingsan, meninggal, habis itu terserah. Gue cuma bantuin pas lagi ngumpulin uang dukanya doang ya. Terima kasih banyak. Lebay apanya yang lebay sih? Gini, justru karena lu biasanya gak sarapan, makanya badan lu lemes tiap pagi. Susah tidur di waktu yang tepat itu juga gara-gara itu. Orang kok malas makan sih? Orang tuh justru kecintaan makan, bukan malas makan. Kenapa gue tahu lu malas makan? Ya gak usah nanya gue kenapa tahu. Mak lu tuh yang ceritain terus ke gue semuanya setiap hari. Jangan GR lah lu. Emang lu kira gue mata-matain lu? Emang lu kira gue merhatiin lu? Ih najis. Gini, pokoknya itu udah ada sarapan di meja makan. Oh, biasanya malu nggak bikinin sarapan. Ya udah, kali ini emang ada sarapannya di meja Nona Manis. Ya siapa yang bikin itu nggak penting. Siapa yang bikin sarapan itu nggak penting. Yang penting lu makan. Gak usah banyak alasan. Gak usah banyak bacot. Diam. Nah, kalau diam gini kan jadi manis, mukanya jadi cantik gitu, memancar gitu. Udah ya, gue mau mandi. Dah, bye. Ya bodoh, gue keringin badan pakai keset. Capek gue minta tolong sama lu, IQ-nya setara kayak monyet. Diam. Diam. Kalau lu marah, berarti emang setara IQ-nya sama monyet ya. Atau mungkin lebih rendah daripada monyet. Bye, sampai jumpa di sekolah. Aduh, panas banget ya. Kalau misalkan dipikir-pikir tuh hari ini kayaknya kalau sambil hormat bendera tuh kayak panas gitu loh. Terik lagi hari ini. Aduh, panas banget ya. Kasihan orang-orang yang kayak gini ya. Apa? Ntar gue cepuin lu ya. Lu gak hormat kayak gitu. Lu nunjuk-nunjuk gue lu ya, hormat bendera lah. Orang udah lagi dihukum kan. Ntar gue laporin ke TU ya. Ya makanya kalau gue udah bilang bangun, ya bangun. Jangan bandel. Dihukum kan jadinya. Semangat deh kata gue. Nih, urusan gue lah. Lagi ada urusan disuruh ke tata usaha, ya udah gue ke tata usaha, TU. Emang gue nggak boleh nih. Sebelum ke TU gue ceng-cengin lu dulu nih.
Oh ya, tidak boleh ya ngeceng-cengin Anda. Oh, berarti saya bersalah. Kalau begitu, coba silahkan Anda sebutkan ada hukum yang melarang saya ngeceng-cengin Anda kah? Tolong disebutkan undang-undang pasal berapa, nomor berapa, tentang apa, lalu peraturan pemerintah nomor berapa, dan juga pasal nomor berapa. Terima kasih banyak. Dia diam 1000 bahasa. Enggak kan? Ya udah. Nih gue taruh air deket sini. Pucat muka lu tuh. Ya gak apa-apa, ntar gue tutupin jendelanya biar lu gak kelihatan lagi gak hormat ke bendera. Minum. Gue tau lu baru bangun, terus lu gak sempat minum, jadi gak usah sok-sok gengsi. Gue juga tahu lu gak bawa minum sama sekali. Tahu dari mana gak penting. Yaudah, minum. Jangan dihabisin tapi. Itu pakai duit jajan gue. Ya lagian gue kasih tahu, bangun, sarapan. Ya makanya jangan ngeyel. Kena batunya kan. Ya udah tuh, gue ke TO dulu. Begitu gue tutupin jendelanya, lu langsung minum. Hati-hati. Kita adalah sepasang sepatu, tapi satu kita. Oh, hai, selamat pagi. Gimana tidurnya? Nyenyak? Oh gila sih, lu koma 1000 tahun. Sekarang udah berkembang ke abad 31 loh zamannya. Sekarang monyet udah bisa ngomong sama ngerti bahasa manusia. Iya beneran. Nih lu contohnya. Monyet yang bisa ngerti sama ngomong bahasa manusia. Capek-capek gue bawain lu, semuanya gak dilakuin. Alhasil jadi apa? Masuk rumah sakit kan? Untung aja lu gak masuk kuburan. Lu udah disuntik vitamin tadi. Bahaya ini penyakit lu masalahnya. Lu biasanya mah doang kan. Nah sekarang tuh udah sampai diare, mutaber, demam, flu, bronkitis, parikritis, teologi, osteoporosis, skoliosis, basis, gitaris. Iya beneran. Emang muka gue kayak bercanda? Ya udah terserah. Percaya nggak percaya sih ya. Gue kan yang dengerin dokter ya, bukan lu. Jadi menurut gue ya jangan so tau lah. Tangan gue kenapa? Ya gara-gara ketimpa monyet lah. Aduh. Sakit. Ya menurut lu aja lah. Ya gara-gara gue nyelamatin lu. Ya lu nimpanya. Gue harus jelasin ya. Lu nimpa tangan gue, terus lapangan kita aspal. Secara logika, apa nggak kegesek tuh sampai berdarah tangan gue? Sakit banget. Pokoknya sih menurut gue ya lu butuh minta maaf sih. Terus makasihlah 10 kali biar gue sembuh gitu. Tapi gue nggak apa-apa. Ini gue bukan sok-sok kuat ya. Tapi emang nggak apa-apa. Ini cuma lecet doang tadi kata dokter. Tadi sempat udah dicek dan ya udah emang cuma lecet doang. Jangan murung gitu, ya. Ini cuma lecet. Nggak ada apa-apanya sama lu yang sakit mah. Gue bakal sembuh. Lu juga bakal sembuh. Tapi ke depannya lu harus nurut sama gue. Oke? Ya gue peduli karena gue tahu diri aja sih, gue tinggal di rumah lu dan malu nitipin lu ke gue. Jadi ya nggak ada alasan lebih, cuma itu doang. Pokoknya kalau misalkan lu nggak nurut sama gue sendiri yang bakal paksa lu buat nurut. Paham? Jawab dulu, paham atau enggak? Oke, lu kan udah tahu nggak enaknya sakit, pingsan kayak tadi. Ya udah, jangan mau sakit kayak gini lagi ke depannya. Good girl. Yaudah, gue mau ke kantin dulu. Ya kantin rumah sakit, nggak mungkin dong gue ke kantin sekolah. Martabak setengah, coklat kacang wijen setengah, keju. Lu mau nitip apa? Ya
Lo kenapa kelingi kayak gini sih tiba-tiba? Enggak, gue gak kemana-mana. Hei, gak usah khawatir. Gue gak kemana-mana, ya. Lo juga pasti pengen ngobrol sama Pak Yanto kan? Lebih tepatnya Pak Yanto yang pengen ngobrol sama lo. Jadi, bye. Halo, sudah bangun tak? Wah, tak kirain belum bangun loh. Gimana badanmu? Udah enak kan? Syukurlah ya kalau udah enak kan. Bapak meminta maaf loh ya. Bapak gak enak iki. Bapak takutnya gara-gara Bapak lama pidato jadi pingsan kamu. Tapi Bapak minta maaf juga loh ya. Seharusnya hukuman kayak begini kan nggak bisa diterapin ke semua orang gitu. Apalagi orang yang belum makan kayak kamu gitu. Iya. Maaf ya. Tadi Lipin itu sampai marah-marah ya sama Bapak itu. Tumben banget dia itu sampai marah-marah gitu. Biasanya tutur katanya rapi, sopan sekali gitu loh sama Bapak. Tapi kalau udah soal kamu tuh kayak jadi marah gitu. Nah iya toh. Dari sekolah itu cepat-cepat diangkat. Diangkat kamu sampai rumah sakit. Wah, di situ tadi Bapak. Kaget. Padahal kata dokter kan tangannya memar ya. Memar. Sakit kan yuk. Memar gitu. Angkat orang lah. Sakit tenan iku. Tius ini. Bapak juga awalnya pikir kayak, dia coba aja bawa ke KS dulu kok. Tapi dia itu tadi itu sampai dia butuh dokter, bukan kayak hangat Pak. Bapak kaget. Tapi itu ya mungkin dia punya alasan tersendiri. Bapak baru ngerti itu ternyata ya kamu butuh penanganan medis gitu ya. Ya mungkin feelingnya kuat lah ya. Jadi pemimpin ketua OSIS. Ya feelingnya kuat itu sampai berkorban sebegitunya. Mantap itu. Ketua OSIS andalan nih yo. Ini Bapak lagi berasa lagi endorse sama dia itu. Di depan kamu. Tapi Bapak penasaran gitu loh. Kok Nak Lipin itu paniknya menggebu banget ya kalau soal kamu. Iya, kalau biasanya tuh ke siswa lain tuh masih bisa tenang ya kayak. Nah, pelan-pelan gitu selesain masalahnya. Adem gitu. Ya, kamu ada hubungan apa? Jangan-jangan Lipin sebenarnya sama kamu tuh. Oke yo. Bohong iki. Malu-malu. Piye iki? Anak muda malu-malu. Ya udah ndak apa-apa. Kalaupun iya, ndak apa-apa juga. Bapak nggak ngelarang. Asal jangan tiba-tiba tinggal serumah. Tapi belum nikah, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, bahaya. No. Kalau kata anak zaman sekarang, Juni no papa, ya. Udah jam segini ke loh. Ya udah, Bapak pulang dulu ya kalau gitu ya. Bapak harus ngajar lagi. Nah ini Pak Supriyadi masih di depan kok nungguin. Nak Lipin, Bapak titip yo. Makasih banyak yo. Kamu juga istirahat ya kok. Sip. Makasih banyak Pak. Hati-hati. Di kantin gak ada makanan enak sih. Aneh-aneh semua lah. Gak cocok sama kondisi lu sekarang. Ya pokoknya gak cocok deh sama lidah lu juga. Soalnya kan lu gak suka yang kayak gak penting tahu dari mana. Sekali lagi itu dari mak lu. Ini gue akhirnya beli kopi doang dari vending machine. Hah? Ya, maksud lu gimana? Kagak anjir. What? Enggak, lu aneh. Ini kayak kepala lu kebentur deh, kayak abis itu meleng lu ya sama Pak Yanto lu ya. Mana Pak Yanto? Gua cariin Pak Yanto. Mana? Ya udah kalau misalkan bukan karena Pak Yanto apa? Lu stres deh kayak. Gue tahu gue emang keren.
Dan semua orang itu jadi GR gitu sama gua gua suka sama mereka, gua suka sama mereka. Lu juga mungkin ngerasa dekat gitu karena gua sama lu udah temenan dari SD sama. Tapi jangan lupa gua sama lu tuh Pak Yanto cerita apa aja sih sebenarnya soal gue marah-marah tadi. Padahal tadi udah ngomong maaf loh. Ya gue yang bilang maaf, masa dia yang bilang maaf. Ya gue pikir tadi masalahnya udah clear. Tangan. Ya memar doang. Kenapa sih emangnya? Ya gak dipegang juga. Kalau udah tahu memar dan kalau dipegang memar tuh sakit, logikanya dipakai ya adik-adik. Jangan dipegang juga. Ya udah gue bohong 2 hal. Gak usah dipegang lagi. Lu, gue cabut infus tuh. Gue cuma bohong 2 hal doang. Udah, itu aja. Bahkan gue gak bohong loh di hal pertama. Di hal pertama itu, ya lu juga gak nanya sama gue. Kayak, tadi kamu ngangkat aku ke sini. Kamu aku kan, jadi tadi lu ngangkat gue ke sini marah-marah dulu sama Capsek. Enggak. Lu gak nanya gue juga gak ngejawab apa-apa. Gue gak bilang apa-apa. Gue cuma gak cerita. Udah itu aja. Ya udah, itu doang. Ya soal gue tahu selera makanan lu juga. Ya udah gue tahu dari malu juga kok. Ya gue ngorek dari malu. Iya. Gue bilang semua gue yang diceritain dari malu, tapi ternyata sebenarnya gue ngorek dari malu. Gue tanya-tanya malu. Ini kenapa jadi kayak lagi penculikan atau lagi tahanan kayak begini sih, lagi investigasi atau ngapain sih? Kenapa apanya sih? Gue yang kenapa? Ini tangan gue memar, lu pegang-pegang, lu pecat-pecat dari tadi. Kenapa gue nyari tahu soal lu dari mak lu? Gue gak nyangka lu gini. Kalau kita pakai logika, gue udah sampai capek ngejelasinnya. Kalau kita pakai logika, kenapa gue nyari tahu lu sampai sedalam itu, sampai ngorek dari mak lu bahkan? Emang menurut lu kenapa? Karena suka. Ya udah. Emang kenapa kalau gue suka sama lu? Gak ngubah fakta apapun kan? Kalau lu itu bandel dan gak mau nurut sama semua perkataan gue. Iya, gue suka sama lu. Gue suka sama lu. Puas? Ya udah nggak usah ngeledek. Ya udah kalau nggak suka, nggak apa-apa. Ntar gue juga nggak bakal ngetok kamar lu setiap hari nanya handuk gue di mana. Padahal gue tahu handuknya di mana. Gue juga nggak bakal bikinin sarapan lagi tiba-tiba. Nggak bakal sosok ngasih minum. Nggak bakal bawa bekal buat lu. Nggak bakal bawel lagi buat lu. Ya selayaknya teman sama teman aja lah biasanya. Ntar gue bakal pura-pura lupa. Terus lu kalau juga mau lupain semua ini nggak masalah juga. Habis ini kayak biasa aja, kayak teman sama teman. Jadi suka. Bentar. Ini lu beneran bilang suka? Yakin. Lu yakin? Nggak demam kan? Guys, dia suka sama gue guys. Iya, lagi di rumah sakit. Ini beneran gak sih? Cubit gue, tapi jangan di gue tadi emang bilang cubit gue, tapi jangan di tangan gue yang bagian yang memar ya. Terima kasih banyak. Yang satu lagi cubit. Makasih loh cubitannya. Cubitannya tuh kayak mengalahkan rasa sakit di mana tangan memar lagi dipencet. Lu sadar kan kalau ini sakit banget. Sama kayak tang, tau gak lu? Sakit banget. Back to topic. Tapi lu beneran bilang ini? Lu yakin? Lu gak lagi di bawah pengaruh hipnotis kan? Nggak, gua gak hipnotis lu dari tadi kan? Lu sadar kan lu ngomong kayak gini? Baru saya ngomong kayak gini tuh lu sadar kan? Atau gue mimpi nih? Enggak kan?
Martabak manis setengah coklat kacang wijen, setengah keju. Lu kampret ya? Iya. Nah. Oh, lu suka sama gue? Nice. Ya. Oh. Ya, gue udah tau lah, lu pasti suka sama gue. Jadi kayak santai aja sih, man. Oh, nice. Awesome, amazing, wonderful Indonesia. Dari kapan? Oh, nice information. Boleh peluk gak? Oh, oke. Makasih ya. Lo tau nggak? Gue tuh suka sama lo tau dari SD. Iya, lo cinta monyet pertama gue dan sampai sekarang. Entahlah, gue terbiasa aja kali ya. Beberapa kali ketemu sama lo gara-gara orang tua kita temenan. Bapak tadi lupa ngomong. Oke, maaf ganggu. Silakan lanjut. Bye-bye. Kayaknya kita bakal dijadiin gosip di ruang guru ya. Ya nggak apa-apa ya. Aku juga nggak masalah. Idih, aku. Tapi kan harusnya bilang aku kamu nggak sih sekarang? Kamu suka aku suka kamu. Kamu suka aku suka kamu. Cakep. Hei kamu, mau nggak jadi pacar aku? Jadi pantun jadi. Tapi kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes, guys, aku punya pacar, guys. Ya, sorry, di rumah sakit. Ya, sorry. Hei, tapi aku barusan nunjukin sisi aku yang nggak pernah aku kasih lihat ke orang-orang loh. Iya, sisi ceroboh dan gak mikir panjang dan ya nggak dingin bawel gitu. Kamu emang bikin aku ngeluarin sisi aku yang lain ya. Jangan sampai tiba-tiba keluar sisi dunia lain. Aing mau. Iya, nyaman soalnya. Tapi please, dengerin aku. Kalau aku bawelin kamu soal makan atau apapun itu, nurut sama aku, please. Kalau enggak, aku percuma bawelin kamu. Ini kan demi badan kamu juga. Masih pakai alasan biar nggak sekolah. Kamu nggak sekolah, aku juga yang repot. Mau nanti kamu mau ngejar pelajaran, aku juga yang pasti harus ngajarin semua materi ke kamu lagi. Oh, mau diajarin sama Pak Guru Lipin. Boleh sayang. Astaga, masih gak biasa manggil sayang-sayang begini tuh kayak si paling sayang dah tuh. Aku sayang sama kamu. Sorry gak profesional ya. Nanti kita latihan lagi ya. Sekarang cicil dulu aja. Waduh, apa itu? Ih, mukanya merah ih. Aku cuma cium di pipi doang, merahnya sampai kayak begini. Sebegitu cintanya ya. Cie. Kamu cepat sembuh ya. Ntar biar bisa pulang ke rumah lagi. Nanti aku jadi punya teman berantem lagi buat aku bacotin. Salah. Nanti aku gak punya pacar yang harus aku bawelin lagi kalau kamu belum di rumah.
Tapi enggak sih, aku juga pasti di sini terus kalau misalkan kamu di sini. Aku yakin kalau misalkan kamu nggak ada di rumah, pasti sepi banget sih di rumah. Iya, soalnya aku bakal diem juga. Terus gak ada yang ngorok yang kenceng yang mengalahkan bapakmu itu. Sayang. Oh, kondisi kayak gini kayak sayangnya nggak cringe ya, nggak ini ya. Sakit. Mencetnya memar. Sakit tahu. Temuin. Cium. Bukan pipi, tangan nih maksudnya. Ya udah, kalau mau di pipi juga nggak apa-apa sih, aku juga suka. Ya pokoknya aku kalau di rumah ya aku kan bakal jadi yes man aja di depan emak kamu, yalah. Yes, madam. Ibu mertua. Caelah. Tapi gak nyangka loh aku, ternyata kamu suka sama aku juga. Oh, kamu udah menduga aku suka sama kamu. Oh iya. Oh iya. Dia pede banget ya ternyata ya guys. Aduh, tangan memar sayang. Sayang, tangan memar sayang, sakit banget kalau misalkan kamu pencet-pencet kayak gitu. Buset dah, ini anak diledekin dikit ya langsung ya physical attack. Love language kamu tuh emang physical attack ya, Neng? Hah? Iya lagi. Lu untung gue sayang lu. Aku sayang kamu. Cicek. Ahai. Ya akhirnya masih bisa terucap dengan baik sih, tapi masih agak pahit ya rasanya ngomongnya. Aku sayang sama kamu. Pokoknya kedepannya kalau emang ada apa-apa kasih tahu aku ya. Kemungkinan kalau di depan anak-anak kita nggak perlu backstreet sih. Cuma kalau di depan ibu dan ayah kayaknya agak susah kalau misalkan kita nggak backstreet karena kita kan satu rumah ya. Tapi sebenarnya bisa sih kita coba ngobrolin sama ibuku tapi ya maksudnya. Cuma kalau hal ini sebenarnya aku nggak mikir harus sekarang, karena kalau sekarang takutnya terburu-buru sih dan jadinya ngaco jalannya. Ya pokoknya apapun itu, mari kita jalankan hubungan ini dengan baik ya, sayangku. Yuk, tambah merah. Aduh, ini memar sakit. Kamu ya kayak gini mulu ya, aku cabut infus kamu ya. Untung sayang, untung cantik, untung lucu, untung imut. Kalau nggak udah aku bejek kamu. I love you. Jaelah. I love you so much. Cihuy. I love you so much. Balas dong. Balas. Jangan dibalas. Ya deh, dari awal. I love you so much. Jaelah. Cihuy.